Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Bunda dan siapa ini di sebelah Bunda? Dan adik Najwa. By the way, pagi ini Bunda sama adik Najwa ada jadwal vaksin nih. Sekarang udah menunjukkan jam 8.30, setengah 9. Ini kita berdua nanti diantar sama ayah Najwa ke balai desa untuk vaksin. Dan kalau misalnya nanti ada waktu, ada kesempatan juga mau sekalian cetak kartu vaksin agar kartu vaksinnya bisa digunakan untuk nanti ke rumah sakit kalau mau USG. So, ikuti kegiatan kami hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe di balai desa nih mau vaksin, tapi lagi ngantri nih teman-teman. Ini ada Najwa bawain mainan, pop it, bawain jajan. Adek Najwa dibawain pop it ya, biar ada hiburan ya dek. Hiburan nungguin bundanya vaksin. Halo teman-teman, kita sekarang udah selesai nih vaksinnya. Kita mau kemana dek? Mau kemana? Mau beli es krim? Iya. Ini kan kita tadi rencana Bunda habis vaksin mau cetak kartu, tapi kayaknya datanya belum diinput, soalnya belum ada apa namanya, belum ada SMS gitu dari apa 1199. Nah teman-teman, sekarang Bunda sama adik Najwa udah sampai di rumah, kita udah pulang dan adik Najwa sekarang sedang istirahat tidur nih. Nah di sini Bunda mau cerita sedikit nih soal pengalaman Bunda yang udah vaksin 2 kali. Vaksin 1, vaksin 2, tempatnya sama di balai desa, cuman caranya mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena petugasnya juga beda gitu. Nah kalau di vaksin yang pertama, kalau kita sudah ngambil nomor antrian, kemudian kita dipanggil, kita tensi. Setelah tensi kita masuk ke ruangan khusus, kemudian perut kita itu diperiksa dulu, kandungannya diperiksa. Setelah itu kalau udah oke, barulah kita suntik vaksin. Setelah suntik vaksin, kita itu disuruh menunggu beberapa saat, kurang lebih 5-10 menit, kemudian kandungan kita tadi diperiksa lagi. Nah berbeda dengan vaksin yang kedua ini ya teman-teman. Kalau vaksin yang kedua ini begitu kita dapat antrian, kemudian tensi, setelah tensi nggak periksa lagi nih perut-perutnya, nggak periksa kayak di vaksin yang pertama. Habis tensi kalau udah ditanya ABCD itu udah oke semua, langsung kita itu disuntik vaksin. Nah tadi aku sempat nanya juga sama petugas vaksinnya, Bu kenapa ini nggak diperiksa dulu perutnya, kataku. Biasanya kan habis tensi periksa dulu kandungannya baru disuntik. Terus si petugas yang nyuntik vaksin itu bilang katanya di sini nggak ada ruangan khusus, dan kalau memang mau diperiksa nanti ke bidan desa aja. Jadi tuh tadi tuh cepet banget ya teman-teman. Kita ngambil nomor antrian, kita ditensi, langsung disuntik dan pulang gitu. Nah, sekarang aku akan bahas jenis vaksin yang aku dapat berikut dengan efek sampingnya. Untuk vaksin yang pertama, aku itu dapat vaksin Sinovac. Dan untuk efeknya di vaksin pertama, Sinovac itu aku dikasih tahu sama bidannya, katanya kalau nggak hobi makan setelah vaksin, katanya hobi tidur katanya. Dan kebetulan aku dua-duanya. Jadi setelah vaksin pulang, kemudian tuh bawaannya tuh lapar, haus gitu. Ya udah, pulang dari vaksin pertama aku makan juga yang banyak karena takut drop gitu maksudnya ya. Jadi habis makan tidur kurang lebih 1 jam sampai 2 jam gitu. Setelah itu sisanya ya udah seperti biasa aja gitu. Paling lengan kita ini agak ngilu apa ngeluh gitu lah, pokoknya agak pegel sedikit gitu. Nah untuk vaksin yang kedua ini sekarang udah menunjukkan pukul 10:30. Tadi aku vaksinnya sekitar jam 9:30, tapi belum ada efek apa-apa. Mungkin udah ada ya efeknya, cuman karena aku tadi habis pulang itu langsung fokus ngedit video, ngerjain ini ngerjain itu, jadi belum kerasa efek apa-apa tuh teman-teman. Dan yang kedua ini tadi aku nggak tanya itu jenis vaksinnya apa, tapi kalau aku lihat dari
sertifikat yang udah aku download itu tertulis di sana itu Sinovac COVID-19. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang hamil tapi ingin vaksin tapi takut divaksin, sebenarnya bukan takut disuntik ya, tapi takut dari efek vaksin tersebut gitu. Kalau menurut pengalaman aku pribadi, ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap orang itu kan memiliki kondisi fisik yang berbeda-beda. Kalau memungkinkan untuk divaksin, ya silahkan. Kalau misalnya ngerasa tidak mampu, badannya nggak kuat, ya nggak usah vaksin gitu. Cuman di sini yang membuat aku tadinya dari yang tidak mau vaksin, kemudian ingin vaksin, yang pertama adalah aku mikirin nanti kalau misalnya mau lahiran, katanya kalau misalnya kita mau berurusan dengan rumah sakit, itu kita harus menunjukkan kartu vaksin baru kita bisa diproses gitu. Sedangkan namanya kita mau lahiran kan kita nggak tahu apa kita bisa lahiran normal seperti yang anak yang pertama atau misalnya amit-amit gitu ya kita harus sesar atau butuh perawatan yang memang di rumah sakit. Nah maksud aku biar nggak merepotkan diri sendiri dan tidak merepotkan anggota keluarga yang lain, akhirnya aku memberanikan diri untuk melakukan vaksin. Dan alhamdulillah sejauh ini ya baik-baik saja dan semoga sampai persalinan nanti pun baik-baik saja, entah itu ibu hamilnya atau anak yang di dalam kandungannya. Dan tadi itu aku kurang sabar ya, tadi kan aku bilang kataku belum dapat SMS dari 1199. Aku cek di www.pedulilingkungan.com juga, belum keluar catatan kalau misalnya aku itu udah melaksanakan vaksin kedua gitu. Tapi nggak taunya tepat jam 10 lewat 10 menit aku dapat SMS kalau aku sudah bisa mendownload sertifikat vaksin tersebut. Tapi aku tadi ngebukanya setelah aku pulang kurang lebih hampir jam 11-an lah ya. Dan ini setelah ini rencananya habis sholat Jumat, insya Allah kalau misalnya masih ada motor, aku mau langsung ke fotokopian, aku mau cetak kartu vaksinnya biar cepet jadi kartu, biar cepet bisa digunakan. Oke teman-teman, sekarang aku ada di seberang fotokopian tuh yang ada JNE-nya. Aku mau nyebrang ke sana, aku mau cetak kartu vaksinnya itu di sana. Ini sebelahan sama Puskesmas Wates ya teman-teman, persis di sebelahnya. Cetak kartu vaksin. Vaksin kak? Pakai apa? KTP aja kan? Enggak, pakai nomor HP yang didaftarin. Oh iya. Nah ini aku udah selesai cetak kartu vaksinnya, bolak-balik. Ini aku cetaknya yang versi murah ya teman-teman, yang versi kertas biasa Rp5.000. Versi model KTP tuh harganya 20 ya. Tapi aku pilihnya yang kertas biasa aja Rp5.000. Sekarang kita akan lanjut pulang. Oke teman-teman, sekarang Bunda udah di rumah lagi. Adik Najwanya lagi makan, Bunda baru selesai makan. Dan setelah ini kita akan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. So, sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.